Wilayah perbatasan adalah wajah kedaulatan suatu negara. Disinilah keamanan nasional dihadapkan langsung dengan tantangan pembangunan sosial dan ekonomi. Perbatasan bukan sekedar garis, ia adalah ruang strategis yang menuntut kehadiran negara yang kokoh dan terencana. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah diuji dan diwujudkan dalam mengelola tapal batas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mana kami akan membahas peran pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan bersama saya, Sherina Nur Aisyah, dengan NPM 2340 50 10 17. Saya Mutia dengan NPM 2340 50 10 13. Saya Ajeng dengan NPM 2340 50 10 16. Dengan saya Lara Eka Zakira dengan NPM 2340 50 10 34. Saya Tiara Nur Azizi dengan NPM 2340 50 10 10. Saya Kisrawati dengan NPM 2340 50 10 15. Saya Siti Nurjana Agung dengan NPM 2340 50 10 12. Video ini akan mengidentifikasi dan menganalisis peran krusial pemerintah Dari menjaga kedaulatan negara hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Lebih tepatnya, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks hukum perbatasan, yaitu peran pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara. Jadi, mari kita simak bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan khususnya di Kalimantan Utara. Dan dengan memahami hal ini, kita turut peduli dalam kedaulatan bangsa kita. Jadi, ayo kita simak. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. So it's ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu wilayah terluar dari negara Indonesia yang juga berbatasan secara langsung dengan negara tetangga. Ya, wilayah tersebut adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik secara resmi terdaftar sebagai salah satu dari 92 pulau terdepan dan juga pulau terluar Indonesia. Pulau ini terletak di sebelah timur Laut Kalimantan. Jarak minimal antara Pulau Sebatik dan daratan Kalimantan adalah sekitar 1 km. Pulau Sebatik memiliki luas wilayah sekitar 452,2 km persegi, di mana wilayahnya ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara pulau dengan luas 187,23 km persegi merupakan wilayah dari negara bagian Sabah, Malaysia, dan bagian selatan dengan luas 247,47 km persegi merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sementara sisanya sekitar 375,52 hektar merupakan kawasan konservasi yang dipenuhi tanaman bakau. Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik khususnya bagian Indonesia termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Sebatik Malaysia berada dalam wilayah administrasi Tawau. Mohon izin, kami memperkenalkan kami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bandung. Saat ini berada di semester 5, yang mana niat kami datang ke sini itu untuk mewawancarai yang pertama adalah bagian hukum dari pemerintah kota dan juga bagian pemerintahan. Alhamdulillahnya ada jalur komunikasi dari ibu tadi sampai dengan kesini menemui bapak. Sebelumnya Pak, tugas kami ini adalah tugas hukum perbatasan, yang mana memang yang kami ingin tanyakan itu selain terkait dengan regulasi yang sudah didapat itu, ada juga mungkin perjanjian kerjasama dan juga bentuk bentuk antara penanggulangan misalnya pekerja migran Indonesia yang khususnya ditarakan, misalnya terjadi sengketa di perbatasan itu sebagai kayak gimana, karena seperti yang kita tahu saat ini pun walaupun sudah ada kewenangan atau regulasi dari negara terkait dengan itu, masih tetap aja ada
yang namanya sengketa terkait dengan teknik kayak gitu. Mungkin dari Bapak sendiri tuh Kita lebih sebelum itu terjadi preventif sebetulnya. Iya, preventif itu sosialisasi terus menerus gitu. Itu tadi yang Maka seperti itu. Kalau untuk urusan yang terkait langsung fokus dengan perbatasan itu belum ada. Nah, kita juga punya kerjasama dengan BP2MI ya. Kalau sekarang itu namanya Badan Imigran itu loh. Kayaknya sudah berubah nomenklaturnya itu terkait dengan itu imigran tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, di sini kan memang perbatasan juga kita salah satu pintu keluar masuk. iya pintunya lah. Dan kita juga punya lembaga latihan kerja yang cukup komprehensif lah kalau dibandingkan dengan kabupaten kota di Kalimantan Utara ini. Jadi biasanya mereka tuh pelatihannya di Tarakan dulu. Kualitas lebih bagus, tapi dalam aspek yang lebih luas kita harus melihat bahwa kita ini punya negara, punya kedaulatan, punya marwah, punya harga diri. Kalau dalam hal Kesejahteraan inilah yang sebenarnya menjadi bagian penting saya kira pada saat kita bicara soal pengelolaan wilayah perbatasan. Kalau kita lihat pohon masalah ini, sebenarnya pada saat bicara kesejahteraan, maka dia menyangkut pada tataran yang paling prinsip, akar dari seluruh masalah. Kalau di pohon ini kita lihat dia bagian belakang. Inilah yang menjadi fondasi pokok sebenarnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Beberapa persoalan-persoalan kecil terkait dengan tadi bagaimana penggunaan produk-produk dari Malaysia yang lebih sering digunakan, bagaimana penegakan hukum di beberapa aspek, itu hanya persoalan ranting. Persoalan utamanya adalah bagaimana akar persoalan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan itu betul-betul bisa menjadi bagian serius dari persoalan penyelesaian masalah di perbatasan. Sehingga ada beberapa sasaran kebijakan yang bisa didesain saya kira dalam kerangka itu. Yang pertama adalah dalam konteks persoalan penyelesaian penetapan batas negara, ini menjadi bagian penting dalam mendorong nanti bagaimana peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sehingga ujungnya adalah peningkatan pelayanan hak sosial dasar warga negara yang ada di wilayah perbatasan. Untuk peningkatan upaya pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum yang tadi kita bicarakan banyak sekali problematiknya, maka yang paling penting adalah saya kira bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Saat ini terkesan masing-masing bergerak, sehingga masing-masing hanya menyentuh pada persoalan ranting. Nah, Ibu Bapak, dengan sinergitas ini, saya kira peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaiannya itu akan bisa lebih mudah kita selesaikan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Tarakan memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang, lingkungan hidup, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kota berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menata ruang wilayah secara berkelanjutan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, pelayanan publik terus dioptimalkan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel, disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial warga. Dalam kewenangan tersebut, dilaksanakannya dengan tetap berpedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adapun permasalahan hukum di wilayah perbatasan Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan sebagai kota strategis seringkali berkaitan dengan persoalan batas wilayah, keimigrasian, perdagangan lintas batas, dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan tenaga kerja. Selain itu, tantangan penegakan hukum di daerah perbatasan juga melibatkan koordinasi antar instansi dan negara tetangga seperti Malaysia, sehingga diperlukan sinergi antara aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas hukum di wilayah tersebut.
Pemerintah kota berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik antar warga, antar instansi, maupun antar masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah kota berupaya menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial. Dari berbagai permasalahan yang muncul, pemerintah dapat menuangkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, nota kesepahaman antar instansi, dan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan di daerah. Undangan ini arah kebijakan pemerintah Kota Tarakan diarahkan pada pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini juga mengedepankan digitalisasi layanan publik, penataan pimpinan yang efisien, serta harmonisasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Dengan implementasi kebijakan dan regulasi dilakukan melalui program kerja yang struktur, perlibatan masyarakat serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala, Pemkot Tarakan berkomitmen memastikan setiap kebijakan tidak benar-benar di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan penguatan identitas daerah di kawasan perbatasan. Demikianlah diskusi kita mengenai peran pemerintah dalam mengelola batas wilayah perbatasan. Semoga wawasan yang telah diperoleh dapat memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang pentingnya peran pemerintah dalam menjaga integritas wilayah negara dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan perbatasan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. See you. Angels up in the clouds.